Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika NPM 1802110051. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan penelitian dan variabel penelitian. Pendekatan penelitian. Definisi pendekatan penelitian merupakan mindset yang dipakai oleh peneliti mengenai bagaimana sebuah penelitian itu bisa terlaksana serta desain atau rencana penelitian akan disusun. Jenis-jenis pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara peneliti dalam menjalankan penelitiannya, di mana di dalamnya menggunakan desain kualitatif. Asumsi filosofis yang dipakai adalah paradigma transformatif konstruktivis sosial. Penelitian yang dipakai yaitu strategi penelitian etnografi, naratif, dan studi kasus. Metode yang diimplementasikan yaitu pertanyaan terbuka sampai data yang kontekstual dan berupa gambar. Implementasi pendekatan kualitatif dalam penelitian. Yang pertama, menghimpun informasi dan arti maksud dari narasumber. Berpusat pada kejadian dan konsep tunggal, memeriksa latar belakang dan konteks narasumber, menguji ketepatan data yang ditemukan, menafsirkan data, bekerja dengan narasumber. Contohnya, analisis kesulitan memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Jenis pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif dikarenakan pada penelitian tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan analisis kesulitan memahami konsep matematis. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan ini terdapat sifat atau tujuan yang tidak bisa dipisahkan. Di antaranya adalah untuk menjabarkan keterkaitan variabel pada penelitian, mengetes hipotesis, melaksanakan generalisasi pada sebuah kejadian yang sedang diteliti. Asumsi filosofis yang dipakai adalah pengetahuan post-positif. Penelitian yang sering dipakai yaitu strategi penelitian eksperimen dan survei. Metode yang diimplementasikan berupa pertanyaan tertutup, informasi berupa angka atau numerik. Implementasi pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Mengetes dan memvalidasi sebuah penjelasan dan teori, mengenali dan menentukan variabel penelitian yang akan diteliti. Mengaitkan variabel dalam rumusan masalah serta hipotesis. Memakai parameter reliabilitas dan validitas, investigasi dan menilai data dengan cara angka. Contohnya pada judul pengaruh model PBL berbasis STEM terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir kritis matematis pada siswa SMA kelas 11. Judul tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif berupa metode eksperimen. Selanjutnya ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran merupakan pendekatan yang memadukan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Asal-usul adanya metode campuran ini memang sangat problematik. Asumsi filosofis yang dipakai adalah paradigma atau pengetahuan. Fokusnya ini pada hasil bukan pada metode. Penelitian yang kerap dipakai yaitu strategi konkuren, transformatif, dan sekuensial. Metode yang diimplementasikan berupa data dan analisis kuantitatif dan kualitatif. Implementasi pendekatan campuran dalam penelitian. Yang pertama, menghimpun data kuantitatif serta kualitatif. Dasar pikir untuk perpaduan dikembangkan secara seksama. Memasukkan data pada setiap langkah penelitian. Mempresentasikan deskripsi prosedur penelitian secara visual, dan yang terakhir melakukan implementasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contohnya,
Kemampuan penalaran matematika siswa melalui model pembelajaran Core and Pairs Check pada materi statistika siswa kelas 11 MA Ma'arif NU Jenggawah. Menggunakan pendekatan campuran, yaitu dengan didesain penelitian pada tahapan awalnya menggunakan metode kuantitatif dan tahapan kedua menggunakan metode kualitatif. Variabel penelitian. Definisi variabel penelitian. Menurut Sugiono 2009, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian bisa ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel menurut sifatnya. Yang pertama, variabel dinamis. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan. Yang kedua, variabel statis. Variabel yang mempunyai sifat yang tetap dan tidak dapat diubah, baik keberadaan maupun karakteristiknya. Contohnya seperti status sosial ekonomi, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Jenis-jenis variabel argensi faktual. Yang pertama, variabel konseptual. Dinamakan variabel konseptual karena variabel ini tidak terlihat secara fakta dan tersembunyi dalam suatu konsep. Contohnya, motivasi belajar dan minatnya. Kedua, variabel faktual. Variabel ini merupakan variabel yang ada di dalam faktanya. Contoh, usia, asal daerah atau sekolah, dan agama. Jenis-jenis variabel, tipe skala pengukur. Variabel nominal, variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori dan diskrit. Contohnya, gender, agama, dan wilayah. Variabel ordinal, variabel yang memiliki variasi perbedaan tingkatan, urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Contohnya, peringkat dalam kejujuran. Jenis-jenis variabel tipe skala pengukur. Yang pertama, variabel interval. Skala variabel yang memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran. Contoh, interval raport dari hasil belajar. Variabel rasio. Variabel yang memiliki skor dan bisa diurutkan, adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya ada variabel maksimalis. Variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden. Contohnya, kreativitas, bakat, dan prestasi. Variabel tipikalis. Variabel yang ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal. Contohnya yaitu minat dan kepribadian. Kriteria variabel yang baik. Yang pertama, variabel itu bisa dipakai untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dan yang kedua, variabel memiliki nilai yang bervariasi. Yang ketiga, variabel membedakan satu objek dengan objek lainnya. Yang keempat, variabel itu sesuai dengan tujuan eksperimen yang dilakukan. Dan yang terakhir, harus dapat diklasifikasikan, diidentifikasi, dan didefinisikan dengan tegas. Jenis-jenis hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel ini menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Sehingga perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkapkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas.
Disebut variabel terikat karena variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Contoh, apabila seorang peneliti hendak mengungkapkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Yang ketiga, ada variabel kontrol. Variabel yang menjadi dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya, jika variabel bebas adalah metode mengajar, sedangkan terikatnya prestasi belajar siswa, maka variabel yang ditetapkan sama, yaitu dalam mata pelajaran matematika. Dengan adanya penetapan variabel kontrol, maka dampak besarnya pengaruh mengajar terhadap prestasi belajar siswa bisa diketahui lebih pasti. Judul penelitian, pengaruh model PBL berbasis STEM terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir kritis matematis pada siswa kelas 11 SMA. Hipotesis HO, tidak ada pengaruh model PBL berbasis STEM terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir kritis matematis pada siswa kelas 11 SMA. HA, terdapat pengaruh model PBL berbasis STEM terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir kritis matematis pada siswa kelas 11 SMA. Variabel bebasnya merupakan model PBL berbasis STEM dan berpikir kritis. Variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa. Untuk referensi materi yang saya peroleh berasal dari antara lain sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.